Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa sabina wa zuhrina wa maulana Muhammad. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala lil muslimina 'idul fitri ba'da siyami ramadan wa 'idul adha ba'da yaumil arafah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Dan marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa, yaitu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita mati dalam keadaan kecuali kita dalam keadaan muslim. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hari ini, tepatnya tanggal 1 Syawal tahun 1444 Hijriah, seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia yang jumlahnya sekitar 2 miliar manusia, semua sedang berbahagia, semua sedang bersukacita dan bersyukur di hari kemenangan ini. Pada hakikatnya kita telah meraih kemenangan karena terlahir kembali dalam kemanusiaan fitrah yang suci. Kita telah meraih kemenangan karena kita sudah berjihad melawan hawa nafsu selama sebulan penuh. Kita telah meraih kemenangan karena kita telah melaksanakan amalan-amalan di bulan Ramadan dengan imanan wahtisaban, sehingga kita menjadi pribadi yang terlatih, kita menjadi pribadi yang terdidik selama Ramadan. Dan hendaknya ini membekas di hati kita, ini membekas di perbuatan kita, sehingga kita dapat menjaga dan mempertahankan kemenangan ini dalam kehidupan sehari-hari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd.
Jamaah kaum muslimin dan muslimat, jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bergemuruh suara takbir bersahut-sahutan, silih berganti. Semua orang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat takbir. Semua berbondong-bondong keluar dari rumah untuk melaksanakan solat Idul Fitri. Tidak hanya kaum pria saja, akan tetapi kaum wanita pun diperintahkan untuk keluar rumah. Bahkan para wanita yang sedang dipingit pun diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk keluar rumah, mengumandangkan takbir dan melaksanakan solat Idul Fitri. Rasulullah SAW bersabda, "An-nukhrija fil idaini." Rasulullah merintahkan kami pada hari raya agar para gadis remaja keluar rumah. Al-awatiqa wa zawatil hudur, dan wanita-wanita yang sedang dipingit dalam rumahnya. Bahkan suatu ketika ada wanita yang tidak memiliki pakaian, ia hendak melaksanakan sholat Id. Lantas salah satu di antara mereka mengadu kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan salah satu di antara mereka yang memiliki pakaian lebih untuk memberikan kepada yang tidak memiliki pakaian. Ya Rasulullah, ihdana laisa laha jilbabun. Wahai Rasulullah, salah seorang dari kami ada yang tidak memiliki pakaian syar'i. Qala litul bisha sahibatuha min jilbabiha. Beliau bersabda, hendaklah yang memiliki pakaian memberikan pakaian kepada yang belum memiliki pakaian syar'i. Begitu mulianya hari kemenangan, begitu agungnya hari kemenangan, maka kalau wanita saja diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk keluar rumah, apalagi untuk kaum laki-laki. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah lama kita disibukkan dengan rutinitas keluarga, setelah lama kita disibukkan dengan menuntut ilmu, meninggalkan kedua orang tua kita, setelah lama kita disibukkan dengan pekerjaan kita berjauhan dengan orang tua kita, maka di momen kemenangan ini kita bisa berkumpul kembali dengan kedua orang tua kita, saling bertegur sapa, saling bercengkrama, saling melepas rindu yang lama sudah terbendung oleh jarak dan waktu. Kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik kepada orang tua dengan sebaik-baiknya. Kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk merawat mereka di masa tuanya. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkata yang baik dan mulia kepada mereka. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mengatakan dan lain sebagainya, karena itu dapat menyepelekannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabil walidaini ihsana." Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu dan bapakmu dengan sebaik-baiknya. Imma yablughanna indakal kibaro ahaduhuma au kilahuma. Jika salah seorang di antara orang tua kita atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, fala taqullahuma uffin, maka sekali-kali jangan kamu mengatakan kepadanya perkataan wala tanharhuma qaulahuma wa kullahuma qaulan karima. Dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Mungkin di antara kita ada yang telah hidup sukses. Mungkin di antara kita ada yang memiliki rumah yang indah sesuai dengan impian kita. Mungkin di antara kita ada memiliki kendaraan yang kendaraan ini sudah lama diidam-idamkan dan sudah kita peroleh. Bahkan mungkin di antara kita ada yang tak pernah meninggalkan sholat, tak pernah meninggalkan zakat.
Bahkan mungkin di antara kita ada yang senantiasa melaksanakan sholat duha, bahkan ia melaksanakan sholat tahajud. Bahkan juga mungkin di antara kita ada yang selalu giat melaksanakan puasa Senin Kamis. Bahkan ia tidak segan-segan untuk senantiasa melaksanakan sholat ataupun puasa Daud. Bahkan juga mungkin di antara kita ada yang sudah berhasil mendidik anak-anaknya. Bahkan di antara kita juga ada yang berhasil membimbing istrinya sehingga ia menutup auratnya dengan rapat, dengan pakaian syar'inya. Maka sempurnalah amal kita, maka sempurnalah amal mereka. Tapi ternyata sudah bertahun-tahun ia tak tengok ayah dan ibunya. Sudah bertahun-tahun ia tidak menyapa ayah dan ibunya. Sudah bertahun-tahun dia tidak mempunyai hubungan yang baik kepada ayah dan ibunya. Sudah berminggu-minggu ia berkelahi dengan ayah dan ibunya. Sudah berhari-hari ia memusuhi ayah dan ibunya. Maka yang seperti ini, maka perbuatan yang seperti ini, amal kebaikannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ia telah lalai kepada orang tuanya, karena ia telah membiarkan orang tuanya bersedih, gundah gelisah menanti anak-anaknya, karena ia telah luput dari doa dan ridho kedua orang tuanya. Ingatlah, surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-jannatu tahta aqdamil ummahati. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Man syi'na adkhalna. Siapa yang dikehendaki diridhoi para ibu, maka mereka bisa masuk ke dalam surga. Wa man syi'na akhrajna. Siapa yang dikehendaki tidak diridhoi oleh para ibu, mereka bisa mengeluarkannya. Tetapi jika kejadiannya berbalik, kita selalu mencukupi makan dan minum orang tua kita. Kita selalu mencukupi kebutuhan pakaian kedua orang tua kita. Kita selalu merawat mereka dengan baik. Kalau orang tua kita sudah tidak bisa apa-apa lagi, kita yang membersihkan kotoran mereka. Bahkan dia lebih menikmati membersihkan kotoran orang tuanya dibandingkan dengan makanan kesukaannya. Namun sayang seribu sayang, sayang seribu sayang, ia tinggalkan sholat, ia lalaikan zakat, ia tinggalkan perintah Allah dan Rasulnya, dia tinggalkan perintah Allah dengan mutlak, maka sia-sialah kebaikannya. Maka kebaikan yang luar biasa kepada orang tuanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sesungguhnya Allah menciptakan kita adalah untuk diuji, mana di antara kita yang paling baik amalnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum. Allah yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu. Ahsanu amala. Mana di antara kalian yang paling baik amalnya? Wa huwal azizul ghafur. Dia maha perkasa lagi maha pengampun. Maka kita harus berbuat baik kepada orang tua dan juga menjalankan segala yang Allah perintahkan dan Rasulullah perintahkan. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin orang tua kita adalah orang tua yang hidup di pelosok kampung di sana. Mungkin orang tua kita adalah orang tua yang kurang beruntung di bidang ekonomi. Mungkin orang tua kita adalah orang tua yang tidak merasakan bangku pendidikan, bahkan SD pun mereka tidak lulus. Tetapi dia sanggup menyekolahkan anak-anaknya hingga S1, bahkan S2, bahkan ada yang sampai S3. Ia sanggup menjadikan anak-anaknya berhasil menjadi seorang pegawai, menjadi seorang
yang kemudian dia dihargai di mata orang lain. Dia sanggup menjadikan anak-anaknya karyawan yang sukses, pengusaha yang sukses. Maka semua kesuksesan yang kita peroleh itu adalah karena orang tua kita, karena jasanya, karena doanya, karena ridhonya. Karena selalu mereka mendoakan kita, karena mereka selalu menyokong dan mendukung kita, karena mereka selalu berkorban tenaga dan waktu membiayai sekolah kita. Bahkan mereka tak peduli dengan teriknya matahari yang membuat kulitnya kusam dan juga hitam. Mereka tak peduli dengan pakaian yang sangat sederhana yang mereka pakai. Mereka tak peduli dengan kerut menua yang mulai bermunculan di tubuh dan wajah mereka. Tak ada orang tua yang menginginkan anaknya lebih buruk dari dirinya. Lalu apa yang kurang dari mereka? Lalu apa yang kurang dari mereka? Orang tua kita tak mau tahu anaknya apakah sudah menjadi orang yang sukses. Orang tua kita tak mau tahu anaknya itu sudah menjadi pegawai PNS ataupun sudah menjadi orang yang sukses. Orang tua kita tak mau tahu anaknya telah memiliki kebun sawit ratusan hektar. Orang tua kita hanya mau tahu kalau kita itu adalah anaknya. Kalau kita itu adalah anaknya. Dia tak butuh rumah kita, dia tidak butuh jabatan kita, dia tidak butuh akan kendaraan kita. Yang ia butuhkan hanyalah kita. Lalu kenapa kita masih tidak peduli kepada mereka? Lalu kenapa kita tidak memperhatikan mereka? Kita hanya sibuk dengan pekerjaan kita, kita hanya sibuk dengan mobil kita, kita hanya sibuk dengan handphone yang kita miliki, kita hanya sibuk dengan perhiasan-perhiasan yang kita kumpulkan. Demi Allah, demi Allah, demi Allah, jika ini yang terjadi, maka orang tua kita akan lebih memilih dilahirkan sebagai mobil. Orang tua kita akan lebih memilih dilahirkan sebagai handphone. Orang tua kita akan lebih memilih dilahirkan sebagai perhiasan, supaya setiap saat ia bisa dekat dengan kita, mendapat perhatian kita, dan ia setiap saat bisa melihat wajah kita dari dekat. Mereka hanya butuh kita, mereka hanya butuh kepedulian kita, mereka hanya butuh perhatian kita, mereka hanya butuh keberadaan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pantas saja jika selama ini hidup kita tidak berkah. Pantas saja jika selama ini keluarga kita selalu berantakan. Pantas saja jika selama ini usaha yang kita bangun tidak berjalan. Pantas saja selama ini jika harta yang kita peroleh tidak mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Masih ada kesempatan, masih ada kesempatan bagi kita yang orang tuanya masih hidup. Jika jauh dan tak mampu pulang, maka teleponlah dia, tanyakan kabarnya. Itu akan membuatnya menjadi senang, itu akan membuat hatinya menjadi tenang, itu akan membuat semakin sayang. Bagi orang tuanya yang dekat dan mampu ia untuk pulang dan datang, maka pulanglah, kunjungilah mereka. Demi Allah, kita ini membutuhkan doa dari mereka. Kita membutuhkan ridho dari mereka. Karena ridho Allah bersama dengan ridho kedua orang tua, dan murka Allah bersama dengan murka kedua orang tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ridhollahi fi ridhol walidain. Ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua. Wasakhatullah fi sakhatil walidain. Dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang tua. Imam Syafi'i mengatakan, sungguh ia merugi, sungguh ia termasuk manusia zalim, sungguh ia termasuk golongan orang yang bodoh jika mereka tidak tahu, jika mereka tidak mengerti. Jika kedua orang tua kita mengangkat tangannya di malam hari walau sekali, ia berdoa untuk kebaikan anak-anaknya walaupun hanya sekali, maka cukup kiranya doa tersebut untuk membuat anak-anaknya mendapatkan keberkahan dari Allah dunia dan akhirat.
Lalu kenapa sekarang banyak anak-anak yang didoakan oleh kedua orang tuanya, tapi mereka tidak mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu karena hati orang tuanya mereka sakiti. Itu karena kita selalu mengabaikan perintahnya. Itu karena kita lebih mementingkan pekerjaan kita, kita lebih mementingkan mobil kita, kita lebih mementingkan handphone kita dibandingkan dengan mereka. Dan bagi orang tua yang sudah meninggal, yang sudah berada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, datangilah kuburnya, doakanlah mereka, karena satu amalan yang tidak terputus adalah doa dari anak yang soleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iza matal insan, jika seorang telah meninggal dunia, in qata'a amaluhu, maka terputuslah segala amalnya, ila min salasatin, kecuali 3 perkara, min sodakotin jariyatin, yang pertama adalah sedekah jariyah, wa ilma yang yuntafa'u bih, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, wa walidin solihin yad'ulah, yang ketiga adalah doa dari anak yang soleh." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mampu sekolah tinggi bukan karena kecerdasan kita. Kita mampu sekolah tinggi bukan karena kepintaran kita. Kita mampu menjadi orang yang sukses bukan karena semata-mata karena kegigihan kita. Bisa jadi kesuksesan yang kita peroleh adalah berkat dari jerih payah dan doa kedua orang tua kita, serta ridho dari kedua orang tua kita, yang mereka bahkan tidak bisa membaca dan menulis. Mereka tidak bisa seperti kita menjadi orang yang cerdas. Mereka yang sering kita katakan ketinggalan zaman. Mereka yang tidak segan-segan tidak memakai alas kaki, bahkan terkena terik matahari. Mari kita datangi orang tua kita. Kita sampaikan maaf kepada mereka dengan maaf yang sedalam-dalamnya. Mari kita doakan mereka. Mari kita beri kabar sesering mungkin, walaupun hanya melewat HP, karena itu dapat menenangkan hatinya. Mari kita berbuat baik kepada mereka. Mari kita berkata lembut kepada mereka. Jangan membentak mereka, tidak memotong ucapan mereka, tidak menghadrik mereka. Mari kita jadikan hari kemenangan ini sebagai perubahan bagi diri kita, agar menjadi orang yang berbuat baik kepada orang tua kita. Kita tidak ada tanpa mereka. Kita tidak bisa seperti sekarang tanpa mereka. Kita tidak bisa masuk ke dalam surga tanpa ridho dan maaf dari mereka. Sekarang mereka tidak lagi muda. Sekarang mereka tidak lagi bertubuh tegap. Sekarang mereka tidak lagi memiliki tenaga yang kuat. Bahkan sebagian dari mereka sudah ada yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menempatkan orang tua kita pada tempat yang mulia, pada tempat yang agung, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai hari ini, mulai saat ini, mulai detik ini, dan mulai saat ini dan sampai yang akan datang, yang ada dalam diri kita adalah menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, sehingga kita bisa mendapatkan ridhonya. Kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan mereka. Demikianlah khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'un alim. Kita masih bisa merasakan hangat dan kasih sayang yang mereka berikan kepada kita. Tapi entah hari esok, apakah semua itu masih bisa kita lihat? Apakah semua itu masih bisa kita rasakan? Mungkin saja di saat kita Allahu Akbar,
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi waqafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallah wa'lamu annallaha amarakum bil amaril azim, amarakum bis salat wassalami ala nabiyyihil karim. Faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Allahumma tawwil umurana wa sahi ajdasana wa umura walidina wa umura asatizatina birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum wa la dzikrullahi akbar.